pohon-pohon gitu itu mangga. Aku masih makan. Suka apa? Pisang. Pisang mas. Ini pisang mas. Hai para fan Gus Mudayono, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini kami berada di situs Selogending, Desa Kandangan, Kecamatan Senduro. Dan kali ini tim Gus Mudayono ingin mencoba untuk menelusuri dan menguak tentang situs ini. Dan bersama ini tim Gus Mudayono lagi jalan-jalan untuk melihat situasi area yang akan kami telusuri. Dan di sini kebetulan kami didampingi oleh Bapak Miseli sebagai Ketua Pok Darwis Segitiga Emas. Ketua Pok Darwis Segitiga Emas. Nah, ini Pak Miseli, bisa kita bicara sebentar, komunikasi juga dengan Gus Mudayono. Sebetulnya situs Selogending ini ditemukan pada tahun berapa Pak? Kalau misalnya mungkin tahu. Oh iya, gini. Kalau situs Selogending ini memang sudah turun-temurun ya. Iya. Kalau sejarahnya itu mulai dari nenek moyang kita itu memang ini dikatakan desa tertua. Ya. Karena kalau kita melihat bentuk situsnya, memang di sini yang banyak bebatuan. Ya, maka dari itu kita untuk mengambil kesimpulan situs ini adalah situs zaman batu dulu, zaman prasejarah. Prasejarah. Gitu. Berarti sekitar lebih dari ribuan tahun yang lalu ya Pak ya? Kalau menurut sejarah dari yang sudah kita pahami itu kurang lebih itu 500.000 tahun yang lalu, karena memang sebelum zaman Majapahit dan sebagainya itu ini sudah ada. Sudah ada, betul. Begitu. Mungkin Gus Mudayono dalam penelusuran di sini mungkin Gus Mudayono bisa menggambarkan atau bisa melihat bagaimana situasi di sini yang Gus Muda rasakan. Iya, aku mau nanya ya, sama monggo. Pak, ini pernah muncul yang jaga di sini? Pernah. Kalau yang ini Mbah Tejo Kusumo. Iya. Jadi di sini memang ada beberapa penjaga gitu. Yang tertua, yang paling yang di ujung sana, maka kita namakan Selogending. Jadi di sana ada Mbah Selogending namanya yang jaga gitu. Tapi yang penunggunya itu rasanya namanya Yang Siwa. Betul. Begitu. Dari karena Hindu menganut Hindu aliran Siwa. Jadi ternyata tetuanya mungkin Dewa Siwa, mungkin gitu. Ini kalau terkait dengan simbol-simbol yang ada di sana memang kan gini ya. Karena memang ada beberapa rehab yang kita lakukan, termasuk dari saudara-saudara kita yang ada di keliling sini. Sebetulnya kalau dulunya memang tidak ada. Jadi seperti gapura dan sebagainya ini memang barang baru sebetulnya. Gitu. Ada beberapa pembaruan. Sebetulnya dikatakan dengan situs sebetulnya bukan yang ini, tapi sejenis ini, tapi sebetulnya bentuknya tidak gini dulu ya. Ini sudah beberapa rehab. Sebetulnya ini ada di bawah dulu memang ini. Gitu. Termasuknya di sana juga. Jadi maksudnya batu-batuan ini berarti ada maknanya ya, maksudnya ada penjaganya. Aslinya memang seperti itu dulunya. Ya, ada seperti itu juga ya, Pak ya. Jadi dimunculkan ada namanya ke gitu ya. permukaan, digambarkan, dibangun lagi gitu. Betul. Termasuk didukung beberapa situs yang ditemukan memang banyak. Sebenarnya di area ini banyak situs, karena area ini kurang lebih sekitar 5 hektar ini areanya. Termasuk di sana-sana itu beberapa yang kita gali itu banyak sekali fondasi-fondasi yang sudah terkubur sebetulnya. Sayangnya masih belum muncul ya Pak ya. Di sini juga ada seperti tempat pemandian mungkin tapi terpendam. Betul. Ya ada ya di. Oh iya. Ada sumur. Ya saya soalnya lihat itu juga. Betul. Yang Mbak Mulan lihat sekarang kan ini sudah muncul semua. Yang nampak yang mana Mbak Mulan? Ya tadi di atas sana ada sosok Eyang Siwa seperti yang disampaikan sama Gus Mudayono itu.
kan ada pemandian juga. Ada pemandian juga, terus saya Betul. melihat ada sosok perempuan juga. Betul. Mungkin jenengan pernah dengar juga di sini ada sosok yang mengikuti Eyang Siwa itu sosoknya seperti Anoman. Ya, betul, benar. Nggih. Iya. Ada ekor. Iya, ada ekor. betul. Panjang sekitar 2 meteran. Nggih. Betul, benar, betul. Sudah karena sudah Sudah kelihatan gitu. sudah Yono sudah melakukan perjalanan astral. Sebenarnya mohon izin dulu sama astralnya. Nggih, nggih. Bisa Pak, kita misalnya sambil menikmati jalan-jalan sama melihat situasi dan kondisi. monggo. Monggo kita bareng-bareng sambil kita bercakap-cakap ya untuk menggambarkan. Nggih. Sambil dijelaskan. Ya. Sambil dijelaskan. Iya. Ya. Nanti fungsi-fungsinya ini batu seperti tadi yang saya sebutkan tadi. Oke. Pasti kan ada nama-namanya. Kenapa kok dinamakan ini? Kok tidak nama apa? Gitu kan pasti ada alasannya gitu loh Pak. Nggih. Ya. Nggih. Ini yang memberi nama Selo Gending dari warga sendiri ya, bukan karena di sini memang sudah namanya situs Selo Gending gitu ya. Bukan. Sudah turun-temurun memang. Sudah dari Turun-temurun ya. Mulai dari konon ya memang sudah Selo Gending namanya di sini. Nggih. Selo itu kan batu, nggih. Batu. Terus gending itu kayak gamelan gitu. Betul. Oh, nggih. Itu memang masih ada itu. Selo gendingnya masih ada di atas apa gimana? Sekarang sudah tidak nampak. Oh, sudah tidak nampak lagi. Ya maaf ya. Kalau dilihat dari maaf belum jauh malah telanjang mungkin tidak bisa. Iya. Kalau yang ini bentuk bangunan baru semua ya Pak ya? Ini dulunya ada memang. Nggih. Ada semacam pondok itu ya. Nggih. Pernah kena ada angin dulu, ada pohon yang Jatuh. tumbang, Yang ya tumbang. jatuh sampai mengenai bangunan itu, juga bangunan ini juga bangunan di sini. Akhirnya sampai saat ini kita belum Direhab. bisa untuk merehab lagi. Iya. Memang sejak dulunya di sini memang ada pendopo. Fungsi pendopo ini karena di sini kan ada event-event rutinan, ada tahunan, ada 5 tahunan gitu. Kalau yang event tahunan jelas kita laksanakan yang namanya selamatan desa. Itu event tahunan pasti seluruh warga desa Kandangan ini dari beberapa penjuru, maksudnya ada beberapa pedukuhan memang di Kandangan ini kumpul di sini. Gitu Tahun ya. sekali yang namanya selamatan desa. Dan selain itu juga ada yang namanya event 5 tahunan, yang namanya 5 tahunan itu kayak Blank. iya Monggo. bukan unanunan Unan-unan itu artinya kan Unan-unan. bunyi-bunyi. ya Acara bunyi-bunyian gitu mungkin ya. Pesta. unan itu Iya. itu dilaksanakan setiap, kalau kita ambil bahasa istilahnya lebih enaknya itu 5 tahunan, tapi sebetulnya ngitungnya bukan pakai tahun Masehi, sebetulnya pakai tahun Jawa. Ditemukan situs ini tahun berapa? Sudah turun temurun, bahkan tahun 18 sekian itu zaman Belanda itu ini memang sudah booming gitu, masih gitu loh. Iya, bahkan foto yang kita temukan itu ada di Amsterdam sana, Mbak. Ada Di Belanda sudah ya. Dari barang-barang yang begitu, Yang asli. barang-barang yang Ada di sini. dianggap istilahnya itu penting itu dibawa di Belanda. Makanya kita ini buku-buku juga kehilangan. Gitu. Nah makanya kalau saya lihat ini tempat ini sangat unik dan artistis banget karena beda dengan lokasi lain. Kalau lokasi lain kan kebanyakan dari batu bata ya. Nggih. Kali ini kan dari batu-batuan, makanya saya bilang ini sangat artistik sekali. Nggih. Terus mungkin ada Boleh, monggo. Nah, sebetulnya ini memang ada pembaruan, tapi aslinya juga seperti ini aslinya. Aslinya seperti ini. Yang terpendam, yang terkubur ini memang ya aslinya seperti ini. Karena sudah ada mungkin terkubur tanah dan sebagainya, tanahnya seperti ini, akhirnya kita munculkan seperti ini. Sebetulnya asli ada yang di dalam. Di dalam. Betul. Mungkin karena dulu terkena kayak bencana, bisa jadi itu akhirnya terpendam bangunannya gitu ya. Menurut analisa kita juga seperti itu, Iya, Mbak. ya. Karena memang kita juga berdekatan dengan gunung, Iya. mungkin ada bencana alam dan sebagainya, akhirnya semua bangunan terkubur. Iya. Kira-kira seperti itu dulu. Akhirnya kan
semua bangunan kita temukan di dalam tanah. Kalau patung itu asli ya Pak ya? Yang seperti putri ini kalau tidak salah naik gajah ini. Iya. Asli ya Pak ya? Asli. Ya, pasti kan setiap barang-barang asli pasti mengandung makna kan Pak ya? Betul, Nah, betul. ini kalau tidak salah ini Ganesha ya? Ganesha, Patung betul. Ganesha. Oh, ini asli. Ya, ini asli nih patung Ganesha. Dan ada beberapa temuan Iya. kita juga kehilangan sekarang. Ada bekas telapak tangan yang satu di sini. Oh ya. Juga Prasasti ya. Prasasti, ya. Ada yang ngambil berarti. Betul. Kalau melihat sosok patung ini, awal saya waktu melihat di pintu masuk itu kayak ada sosok patung yang biasanya di film-film kayak India itu kan, Iya. umat beragama Hindu ya, maaf ya. Itu banyak tangan-tangannya gitu, patung apa mungkin? Itu Indra, Apa? Dewa Indra. Oh, Dewa Indra. Dewa Indra. Apa memang pernah ditemukan patung di pintu masuk sana mungkin? Di depan sana mungkin? Kalau di sana yang pernah digali oleh ngakunya itu dari cagar budaya ya. Iya. Itu pernah di sebelahnya malah. Oh, di sebelahnya pintu masuk itu ya? Betul, betul. Oh, ada memang di situ. Betul. Iya, saya sempat melihat itu. Tapi berupa batu, Mbak. Iya, berupa batu. Betul. Sudah lama sekali. Oh, sudah lama sekali. Lama Terus sekali. itu sudah tidak ada apa gimana? Sekarang nggak ada barangnya Di bawah ya? Karena belum terbentuk Pok Darwis ya, belum ada. Yang menjaga. Yang menjaga. Betul, Oh, gitu. betul. Berarti memang Dari masyarakat ini juga awam, dikira dari cagar budaya akhirnya ya digali di bawah itu ya sudah silakan kan gitu. Iya. Sudah lama sekali, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu gitulah, maksudnya kurang lebih seperti itu. ini asli yang ditemukan dari bawah apa memang sudah dibentuk lagi? Ini patung yang ini Kalau lihat teksturnya asli. asli. Asli gini memang. Kan Kan juga ada beberapa patung yang hilang di sini. Itu termasuk yang di atas sana. Ini juga banyak yang patah-patah ini kan juga asli ya Pak ya? Asli. Ini. Asli tapi yang bukan yang kuno maksudnya gitu. Iya. Ya, yang Sudah- sudah ada pembaruan. Sudah KW lah. Ya, betul. KW. Oke. Pasti kan ada makna nih Pak, Kak ular berkepala pasti ada maknanya ya. Iya, betul. Ini banyaknya kayaknya ular-ular ini yang jaga ini. Ya, Kebanyakan ular-ular ini. Karena memang kalau Eyang Siwa itu kan anunya ular juga. iya betul. Yang apa kalungnya itu kan ular. Patung yang di situ itu ada 3 patung di situ tuh hilang ini. Ada yang ngambil ya Pak ya. Iya. Kalau lihat bentuknya ini bentuk agama Hindu ya Pak ya, cuma terbuat dari batu-batuan. Iya. Kalau lihat pura-pura kecilnya ini loh Pak Iya. ya, cuma terbuat dari batu. Makanya uniknya di sini. Ini sudah melewati beberapa pembaruan itu. Iya. Artinya ini gitu. Jadi dulunya juga tidak nampak, tapi begitu pembaruan akhirnya seperti ini. ini kan kalau menurut sejarah yang katanya jenengan bilang tadi kan turun temurun, ini kan luas ya. Betul. Ibarat kayak istana kerajaan mungkin kan ada satu peta ini sebagai kamar, dapur kan pasti seperti itu. Mungkin dari bekas-bekas bangunan mungkin yang di sebelah sini mungkin ada kamar atau apa seperti tempat petakannya itu mungkin yang Nah, menurut jenengan itu yang belum kita temukan, Pak. Itu yang belum kita temukan. Tapi kalau yang jenengan tanyakan seperti tempat mandi dan sebagainya memang ada di sana. Oh ya. Ya, tapi kalau yang kamar-kamar itu yang belum kita temukan. Karena memang dengan kedalaman sekali, Pak. Satu itu mulai dari sana itu dari pintu masuk yang sebelah di parkiran sana, tapi berbujur ke sana sampai keliling sana itu memang ada fondasi gitu loh. Soalnya saya melihat sosok perempuan itu antara duduk di antara batu yang sebelah kanan yang sebelah di bawah itu, apa di antara yang di atas ini tuh duduk seperti kayak santai gitu sambil mengelus rambutnya gitu. Jadi otomatis kan di dalam istana ini mungkin ya ada kamar, ada ruangan santai atau apa seperti kerajaan seperti itu Iya, maksudnya. iya. Oh, tapi masih untuk dari turun temurun masih belum ditemukan yang di posisi sebelah mana Di gitu. sebelah mana belum ditemukan. Cuma tempat mandi saja. Iya. Nah inilah Pak bentuk keunikan kita, maksudnya antara real dan goib. Jadi insya Allah goib itu bisa membantu
ini bisa bersinergi dengan ini, dengan yang didapatkan. Jadi misalnya di goib kita bisa memberikan petunjuk di sini loh tempatnya ini. Nah di real tinggal mencari bukti itu benar enggak yang ditunjukkan, kan tinggal gitu Pak. Sama seperti yang jenengan bilang tadi kan, kalau dari istilahnya dari cerita turun temurun gitu kan sekitar 500.000 yang tahun gitu. Betul. Bahkan dari perjalanan astral dari Gus Mudayono sendiri, ini Eyang Siwa ini sudah sekitar 2000 tahun yang lalu gitu. Nggih. Seandainya Pak, kan nyambung berarti kan nggih. Seandainya Pak, nanti setelah datang dari tim Gus Mudayono ada penemuan yang kayak di kamar-kamar, Iya, nanti gimana nanti Pak? Kan ini pasti ada kamarnya di mana, pasti ada. Bisa menunjukkan tempatnya gitu. Monggo. Nanti ketemu nanti. Bahkan kita juga membutuhkan itu. sebelum terima kasih ya, karena kita sendiri terkait dengan itu memang juga awam. Betul. Ya, kita kalau itu memang awam ya. Cuma ada beberapa petunjuk yang kita temukan, ya ada beberapa cuma belum keseluruhan. Nah, kalau dari sejarah, kalau ini situs kerajaan apa bukan? Memang bukan, saya kira bukan. Karena kalau kerajaan pertama di Lumajang ya memang Beting kan gitu. Cuma ini sebelum Beting ini. Ini sebelum Beting ini. Kalau analisa saya ini bukan kerajaan Pak. Nggih, ini bukan tempat memang. pemujaan, tempat suci lah. Kalau dari sejarah yang diceritakan dari nenek moyang, memang di sini ini tempat yang disucikan. Karena ini masih masuk wilayah Tengger gitu ya. Tengger Brangwetan itu pusatnya di sini. Bisa dibuktikan sampai sekarang kalau ada upacara adat itu kalau sini belum melakukan, yang lain tidak berani melakukan. Jadi dipakai tua-tuanya lah dan sebagainya. Itu yang harus mengawali memang di sini. Gitu. Ya udah Pak, makasih banyak Pak. Atas sedikit informasi yang kami butuhkan nih. Ketemu lagi minggu depan. Bisa jenengan nanti ikut menyaksikan kegiatan kami. Harus hadir. Ya. Kalau bisa Minggu malam Senin. Ya. Darwis juga dikondisikan untuk bisa kumpul di sini kan. Bisa anak jawab juga mediator. Nanti mungkin juga ada Romo Dukun, sebagai guru kunci. Bisa bersinergi. Tapi saya hubungi memang beliau lagi keluar, pindah. Mungkin kalau dengan spiritualnya mungkin nyambung. Masih sama-sama tahu nanti. Ya kalau saya dari tim barunya gitu, dari tim Generasi baru. Betul Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ngapunten segala kekurangan. Ngapunten segala kekurangan. Terima kasih Bapak Micheli. Betul. Turunan Belanda. Pemirsa, kali ini kami berada di sebuah situs dan bentuknya seperti tumpukan batu yang kita sendiri mungkin selintas kita tidak paham ini sebetulnya batu apa. Tapi kebetulan kita bertemu dengan Pok Darwis di sini yang bisa menjabarkan dan menjelaskan tentang fungsi batu ini dan bagaimana sebetulnya batu ini. Oke, saya perkenalkan di sebelah saya ada Bapak siapa namanya? Wiyasan. Bapak Wiyasan. Mas Bu, jangan Bapak, Mas. Oh, Mas. Ya, Mas Wiyasan ya. Mas Wiyasan ini mungkin yang akan menjelaskan tentang batu ini. Monggo, Mas Wiyasan. Ini adalah pentilasan Dewi Sri. Dulunya ini seperti batu kayak gini, terus digali sampai ke bawah, ini berupa inilah. Terus suatu saat ada orang yang mengatakan kalau ini pentilasan Dewi Sri gitu. Gitu ya. Namanya. Tapi maksudnya yang menjelaskan ini petilasan Dewi Sri itu yang dipasung di sini. Yang dipasung itu ya. Oh, begitu, Inji. Disuruh menari. Oh, iya. Giliran saya ada pertanyaan ya. Mungkin kalau buat warga sekitar mungkin pernah lihat, ya kalau kita lihat siang-siang gini mungkin lihatnya batu ya. Mungkin kalau enggak berupa Dewi Sri ada di sini, mungkin ada sosok ular. Ada. Ya, Dewi Sri kan seharusnya menjelma seperti itu. Ya, banyak sekali. Soalnya saya merasakan seperti itu. Kemarin kan Dewi Sri itu menangis itu karena sering disuruh nari. Dipaksa. Waktu penelusuran astral di padepokannya Gus Muda.
beliau menangis gitu, sering dipaksa. Terus kita sempat bertanya sih, tapi kita enggak bertanya hanya sosok profilnya saja. Beliau biasanya kalau menari mungkin pakai kemben kayak gitu. Terus kita sempat bertanya, usianya sekitar 27 tahun. Masih muda, masih belum pernah menikah katanya. Iya betul. Mulus lah. Kenapa kok sampai menangis Dewi Srinya itu? Nggak kayu rabi. Karena Saya lihat diambil. itu, kalau saya merasakan selain kakinya dipasung, kayaknya itu lehernya kayak itu Dijerat. kayak besi itu ya, dilingkari gitu ya. Saya merasakan seperti itu. Tapi di sini nih mungkin tempatnya. Jadi posisi tangannya ke atas ini tuh sambil dari arah kaki yang dipasung sama itu, jadi sambil diginikan langsung ke leher gitu. Jadi bersiksa kan, seperti itu. Apa Yang kira-kira saya merasakan seperti itu. tempatnya di sini nih? Petilasannya. Biasanya di sini, cuma untuk warga sekitar ya mungkin tidak melihat Dewi Sri, lihatnya sosok ular tadi Iya itu. betul. Menyebutnya Dewi Sri memang ini. Dewi Sri ya. Iya. Oke. Ada sempat masuk kemarin ke mediator. Ya, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin. Kemarin kan Dewi Sri saya masukkan, minta mediator perempuan. Saya pinjem Mbak Ulan, saya masukkan di Dimas itu kemarin. Kan nggak mau kan anak lagi. Tapi saya paksa, saya pinjam Ulan, saya masukkan. Ya, bilangnya jauh lebih cantik daripada saya katanya. Mediatornya laki-laki Gus ya, cuma bisa menari dengan Iya. Gerakan tariannya ada kita. Kemarin tarian yang sempat dibawakan sama Dewi Sri itu seperti tamuan tari untuk menjamu para tamu. Mirip seperti kedaton itu. ya. Ya. Iya. Di mana-mana kalau saya lihat gerakan tarian mulai dari di mana ini di Candi Agung, di Candi Gedong Putri, termasuk di Kedung Moro, selintas cuplikan-cuplikannya tuh semua mirip. Hampir sama. Mirip gerakannya sama. Kalau yang di Kedung Moro menyebutkan itu tari kedaton, tari penyambutan raja. Tapi di tempat-tempat lain tidak ada yang menyebutkan namanya. Cuma penyambutan raja gitu aja. Udah. Ya, sudah mungkin? Oke, monggo. Terima kasih Terima Bapak. kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Monggo. Kita bisa ketemu lagi nanti ya, Terima kasih. hari Minggu. takut bertopo itu. Ada apa? Ada apa? Kenapa? Digantung. Kenapa? Dipasung, Pak. Saya pas juga. Kenapa? Ayo, teriakan, pongkakan. Siapa? Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Ini bulan ini. Bukan ketemu. Tidak bisa berdiri. Dipasung. Saya lepaskan ya pasungnya. Berdiri. Ayo berdiri. Udah. Ayo berdiri. Berdiri. Tari apa itu namanya? Ini tari apa namanya? Bodoh ya bilang. Tari kecak. Tutu iki. Pendet iki. Tutu pendet iki tutu. Bukan dari yang tadi, dari Bali. Tar main pendet iki. Tutu ya. Ada hubung ketiga dengan komista. Lah kedaton nang ngene kedaton. Bali. Tambu lilitan tadi ya. Ini tari tambu lilitan, bukan? Tari apa namanya? Margopati, bukan? Bisa sebutkan namanya tari apa ini? Tari leko, bukan? Lakong renggong.
Kasih musik. Nah, ini mode. Oh iya, Pak. Makanya aku sering getra. Hari penyambutan raja. Wis ada. Nangis panas. Ini dengan siapa? Ini namanya siapa? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Nanti mungkin kita bisa bantu. Namanya siapa? Rokok itu dimas ya. Kenapa? Isin. Dipakai. Ada yang ngancam. Iya, iya. Siapa yang ngancam? Siapa? Biar saya ambil yang di sana ya. Biar tak buang mana ya. Sudah hilang kan? Ini dengan Mbak siapa ini? Oh, Sri. Sri ya? Dari mana aslinya? Bali. Oh, dari Bali. Punya anak? Enggak punya, masih gadis. Oh. Umur berapa? Umur 20, 30, 27. 27. Oh, Mbak Sri ini pinjam. Kok nangis ya? Kenapa sedih? Dipaksa. Dipaksa apa? Oh, dipaksa menari. Yang memaksa siapa? Bisa disebutkan? Kenapa? Takut? Anda diambil apa bagaimana? Dibawa? Oh, dari Bali, diambil dari Bali, Pak. Sudah lama Anda berada di sana? Sakit. Sakit. Ya Allah. Ya udah, sila. Kebuang. Kebuang. Ulang urus sila. Ini apa ya ulang ya nih? Iya, pinjam ya. Kembalikan nih. Tidak mau.